Salam dan bahagia, salam guru penggerak, belajar dengan senang, guru bijak bikin bahagia. Saya Wina Nurmala SPD SI MPD, calon guru penggerak angkatan 6. Saya mengajar di SMK Negeri Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya dibersamai oleh fasilitator Ibu Neng Mardiana SPD dan pengajar praktik Bapak Galihuwangi MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang disampaikan dalam 3 tahapan. Yang pertama, kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, refleksi serta perubahan diri sebelum dan sesudah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terakhir, konstruksi pembelajaran di SMK Negeri Pancatengah yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemaparan pertama terkait kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan adalah suatu upaya menuntun potensi atau kodrat alam anak agar dapat berkembang serta selaras dengan kodrat zaman, sehingga mampu menghadapi peradaban baru dengan tidak meninggalkan kearifan lokal, budaya, dan berpegang pada nilai-nilai budi pekerti untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam melaksanakan pendidikan, kita selaku orang tua dan guru perlu menerapkan prinsip sistem Among yang terangkum dalam Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, dan tentunya harus sejalan dengan asas Trikon, yaitu kontinus, konvergensi, dan konsentris. Selanjutnya, refleksi sebelum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, selama ini anak dianggap dapat dijadikan sesuai dengan kehendak kita. Karena sejatinya anak dianggap sebagai kertas polos yang dapat kita isi sesuai harapan kita. Dan merasa gurulah yang lebih tahu yang terbaik buat mereka tanpa memperhatikan minat dan bakat anak. Kedua, sebelum mengenal pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan proses pendidikan, saya menggunakan metode teacher center, seperti mulai dari membuat aturan sesuai dengan kehendak kita tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan sumbang ide pemikiran terkait aturan yang akan diterapkan selama di kelas. Dalam metode mengajar pun, saya lebih cenderung mengajar secara konvensional, tidak mengarahkan anak untuk menunjukkan kreativitasnya. Dan yang tak kalah pentingnya, saya tidak memikirkan apakah anak merasa nyaman dan bahagia belajar bersama saya. Terakhir, memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan dengan pertimbangan sanksi fisik, maka anak akan jera dan siswa yang lain tidak akan mengikuti perilaku buruk tersebut. Setelah saya mencoba mempelajari dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami benar bahwa anak lahir dalam dua kondisi. Yang pertama, anak lahir dengan intelijensi yang dapat kita tebalkan atau tuntun, serta memberi kebebasan yang terbimbing kepada anak dalam mengembangkan potensinya dan melaksanakan pendidikan. Kita perlu menghamba kepada anak. Selain itu, anak terlahir dalam keadaan biologis atau perasaan, seperti perasaan takut, malu, iri, pelit, dan lain sebagainya, di mana perasaan tersebut tidak dapat dihilangkan, namun dapat ditekan dengan memanfaatkan logis mereka. Salah satu contohnya, anak yang pelit dapat menjadi dermawan karena dengan hasil pendidikan, logikanya berjalan, di mana kita sesama manusia harus saling membantu.
Tentunya banyak hal yang saya pahami setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti melakukan perubahan diri dengan cara yang pertama, mencari informasi terkait potensi anak dengan melakukan diagnostik awal, serta konsultasi dengan wali kelas dan guru BK. Hal ini bertujuan agar kita dapat dengan tepat menentukan strategi yang sesuai dengan potensi anak. Kedua, sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menghamba kepada anak, maka saya perlu merubah pola pendidikan di mana semula teacher center kita rubah menjadi student center. Anak belajar secara merdeka sesuai dengan bakat minatnya. Namun perlu diarahkan dan dibimbing agar tujuan pendidikan yaitu anak dapat melaksanakan profil pelajar Pancasila serta mampu beradaptasi dengan tuntunan kodrat zaman. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan pendidikan, perlu memperhatikan kebahagiaan, kenyamanan anak dalam belajar. Sejatinya, salah satu tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan. Pemaparan yang ketiga adalah konstruksi pendidikan di SMK Negeri Pancatengah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di sini tidak terikat oleh ruang kelas, di antaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif seperti tadarus bersama dengan wali kelas, sholat dan zikir bersama, kegiatan beramal, menjaga kebersihan lingkungan, dan melaksanakan upacara. Pembiasaan ini diharapkan anak dapat menjaga nilai-nilai budi pekerti. Pendidikan di kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana salah satu contoh sebelum mengawali pembelajaran, siswa mengaji dengan harapan anak mendapat ketenangan batin. Dalam pelaksanaan pendidikan dilakukan dengan student center, yaitu anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dengan menggunakan metode diskusi, presentasi, atau mengemukakan pendapat serta kebebasan berkarya. Juga kita perlu menerapkan asas konvergensi, yaitu terbuka terhadap kemajuan zaman, di mana anak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dengan di bawah bimbingan. Dan tentunya dalam pembelajaran kita perlu menciptakan rasa bahagia dan nyaman, salah satunya dengan melaksanakan ice breaking. Terakhir, pendidikan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di SMK Negeri Pancatengah dalam menegakkan disiplin, anak diperlakukan sesuai dengan kodratnya dan perkembangan dirinya. Salah satu contohnya, anak yang melanggar tata tertib tidak perlu dihukum fisik, namun anak dibina dengan metode sentuhan hati, yaitu dengan mengingatkan, berdialog, dan diarahkan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti mengaji, membaca doa-doa pendek, dan menyanyikan lagu wajib. Dan terkait pengembangan potensi anak, di SMK Negeri Pancatengah telah disediakan organisasi yang mampu mengayomi potensi anak, serta anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat mereka. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.